Halo semuanya, dan selamat datang di paparan materi kita kali ini. Hari ini kita mau membongkar sebuah ide yang jujur aja cukup radikal. Pernah kebayang nggak sih gimana kalau sebuah konsep kuno yang usianya udah ribuan tahun, ternyata bisa jadi kunci buat masa depan peradaban kita? Kita bakal melihat gimana dana amal tradisional, yaitu zakat, yang biasanya cuma dilihat sebagai bantuan sosial sesaat, justru bisa diubah menjadi semacam reksadana investasi strategis raksasa buat kemajuan sains dan teknologi. Oke, mari kita selami ini. Coba deh tanyakan ke diri kalian sendiri, gimana kalau dana yang selama ini cuma kita salurkan untuk kebutuhan harian, ternyata mampu membangun laboratorium mutakhir, membiayai riset energi terbarukan, atau bahkan merakit superkomputer. Ini tuh bener-bener pembalikan cara berpikir yang masif banget. Kita nggak lagi cuma melihat dana umat sekedar sebagai alat buat bertahan hidup, tapi sebagai modal utama untuk bersaing di panggung global. Masuk ke bagian pertama. Paradigma baru menuju ekosistem kemandirian sains. Jadi gini, zakat itu nggak lagi cuma instrumen pengentas kemiskinan dasar. Dalam visi yang jauh lebih besar ini, zakat adalah bahan bakar utama untuk kemajuan peradaban. Tanpa modal yang jelas dan terarah, inovasi sains kita tuh bakal selalu ketinggalan. Fokusnya sekarang bergeser drastis, dari yang tadinya cuma mikir, yang penting cukup buat hari ini, menjadi sebuah investasi cerdas buat memenangkan masa depan. Lanjut ke bagian kedua, rahasia dua preposisi. Di sini kita bakal ngeliat landasan dari mana strategi modern ini sebenarnya berasal. Dan ini dengan sangat brilian menggambarkan gimana tata bahasa itu bisa mendikte sebuah strategi yang besar. Ada rahasia linguistik di dalam Al-Quran, tepatnya di surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan penerima zakat. Di sana ada dua preposisi yang berbeda. 4 golongan pertama pakai preposisi lam, yang menunjukkan kepemilikan individu atau manusia. Terus, golongan sisanya dihubungkan dengan fi, yang maknanya di dalam atau sebuah wadah. Pemisahan tata bahasa yang kelihatannya sederhana ini secara sempurna membagi strategi kita jadi dua pilar utama, sumber daya manusia di satu sisi dan infrastruktur fisik di sisi lainnya. Coba deh, bayangkan pemetaan konsep ini layaknya sebuah persamaan matematika. Di satu sisi, kita punya 8 kategori tradisional penerima zakat atau asnaf. Nah, di sisi lainnya, kita menerjemahkan kategori-kategori itu ke dalam realitas sains masa kini untuk membangun ekosistem penelitian yang terpadu. Mari kita bedah satu persatu. Bagian ketiga, investasi sumber daya manusia. Kita fokus dulu ke sayap preposisi lam, atau yang berbasis kepemilikan individu. Mari kita lihat gimana istilah-istilah tradisional ini ternyata relevan banget sama perjuangan pekerja sains masa kini. Pertama, fakir. Ini adalah peneliti inti. Mereka yang rela meninggalkan sektor komersial demi dedikasi penuh di riset fundamental. Ibaratnya, mereka rela miskin aset pribadi demi sains. Terus ada miskin, yaitu para akademisi atau praktisi sains yang gajinya habis cuma untuk kebutuhan dasar, sampai nggak mampu mendanai eksperimennya sendiri. Ketiga, amil. Ini berevolusi jadi manajer riset yang tugasnya mengelola dana biar efisien. Dan yang paling epik, mu'alaf. Di sini konteksnya adalah brain gain, yaitu dana untuk menarik talenta global dari luar yang simpati sama nilai-nilai kita supaya mereka mau mentransfer ilmunya ke pusat riset lokal. Selanjutnya, bagian keempat, menyelamatkan para inovator dan pelajar yang ada di garda terdepan. Nah, yang benar-benar menarik dari redefinisi ini adalah gimana kita memutarbalikkan stigma tentang kegagalan. Kita mendefinisikan ulang, gorim, atau orang yang terlilit utang sebagai wirausahawan atau peneliti teknologi yang kehabisan dana karena eksperimennya gagal. Padahal mereka berutang itu demi mencari solusi buat masyarakat kan? Disinilah dana zakat masuk untuk memulihkan martabat mereka dan membayarkan utang riset tersebut. Ini tuh semacam jaring pengaman nih, biar inovator kita nggak trauma dan berani buat nyoba berinovasi lagi. Terus ada Ibnu Sabil alias Sang Musafir. Di dunia sains, mereka ini adalah peneliti jenius atau pelajar yang harus melintasi perbatasan negara demi menguasai teknologi baru. Lewat strategi ini, biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan hidup mereka selama pertukaran ilmiah internasional bakal ditanggung penuh. Syaratnya cuma satu, mereka wajib membawa pulang teknologi dan ilmu tersebut ke tanah air. Kita pindah ke bagian kelima, membangun infrastruktur dan ekosistem. Ini adalah sisi wadah yang diwakili oleh preposisi fi. Jadi, poin krusialnya ada di konsep membebaskan budak atau rikop. Di era digital sekarang, perbudakan bentuk baru itu apa sih? Monopoli teknologi dan data. Membebaskan budak sekarang berarti membiayai kemerdekaan data. Dananya dipakai untuk menyokong proyek-proyek open source atau memecahkan monopoli data krusial asing. Tujuannya jelas, supaya masyarakat kita benar-benar merdeka dari belenggu ketergantungan paten asing.
Selanjutnya kita punya sabilillah, yang arti harfiahnya di jalan Allah. Secara fisik dan konkret, ini diterjemahkan sebagai infrastruktur dan fasilitas sains. Ini adalah pendanaan langsung untuk membangun laboratorium berstandar internasional, pengadaan superkomputer, observatorium astronomi, sampai pusat inkubasi teknologi. Inilah jalan yang sesungguhnya buat memenangkan persaingan peradaban saat ini, yaitu dengan menguasai hukum-hukum alam di semesta. Bagian keenam, mesin penggerak masa depan, yang merupakan kesimpulan strategis kita. Mari kita lihat gimana semua ini bermuara pada satu kesimpulan strategis yang sangat kokoh. Kekuatan raksasa ini dibagi menjadi dua sayap. Di satu sayap, kita mendanai sumber daya manusia, yaitu para periset dan pelajar brilian kita. Di sayap satunya lagi, kita membangun ekosistem dan infrastrukturnya melalui kemerdekaan teknologi dan fasilitas fisik. Keduanya ini benar-benar terikat mutlak ya. Ilmuwan sehebat apapun pasti butuh fasilitas, dan superkomputer secanggih apapun pasti butuh operator yang jenius. Sebagai penutup, kalau paradigma luar biasa ini benar-benar diadopsi, ada satu pertanyaan konseptual besar yang muncul. Gimana mekanisme penentuan prioritas dari ke-8 kategori ini di dalam kebijakan publik kita? Apakah kita harus membangun superkomputer dulu? Atau fokus mendanai beasiswa ke luar negeri dulu? Ini bukan cuma teori di atas kertas loh, tapi benar-benar tantangan nyata buat para pembuat kebijakan modern. Konsep ini membuktikan bahwa teks kuno sekalipun punya elastisitas yang luar biasa untuk menjawab tantangan paling futuristik sekalipun. Terima kasih sudah bergabung dalam paparan materi ini. Semoga obrolan kita memicu rasa ingin tahu kalian untuk menggali lebih dalam ya. Sampai jumpa!